Halo semuanya, langsung saja kita mulai bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan gimana sebuah sampul buku terjemahan itu direkayasa sedemikian rupa hanya demi satu tujuan, yaitu menjual narasi fantasi yang sangat kompleks ke tangan kalian. Coba deh kalian perhatikan baik-baik sampul ini secara utuh. Percaya nggak kalau tiap kata dan tiap goresan desain di sini itu sama sekali bukan kebetulan. Ini benar-benar taktik jitu yang sengaja dibuat untuk memancing rasa penasaran kalian para penggemar fantasi. Oke, masuk ke bagian 1, menguraikan daya tarik visual. Sekarang, coba fokusin pandangan kalian ke bagian paling atas. Kita langsung disambut sama sebuah mahkota perak tradisional yang super detail. Visual ini tuh seketika mancarin aura kerajaan dan kemegahan dunia fantasi tingkat tinggi ke mata pembacanya. Eits, tapi tunggu dulu. Ada yang sengaja dibikin mengganggu di sini. Perhatiin deh kontras tajamnya. Ada cairan merah pekat yang netes kejam banget ngerusak warna perak yang tadinya super mulus dan murni. Dan kalau kita lihat rentetan tetesan ke bawah ini, perlahan-lahan kerasa banget ya, ada aura kengerian yang dibangun. Kayak ada sesuatu yang buruk dan kita nggak bisa menghindarinya. Ini tuh metafora yang pas banget buat ngegambarin kelunturan, atau secara harfiah pendarahan dari sebuah kekuasaan yang udah lama mapan. Jadi intinya apa? Cukup dengan satu visual sederhana ini aja, sang desainer udah berhasil ngebangun seluruh konflik utama ceritanya. Bahkan sebelum kalian sempat ngebaca judul Red Queen di bagian bawah. Lanjut ke bagian 2, membangun kredibilitas global. Menariknya nih, sebelum nama si penulis, Victoria Avert disebutkan, mata kita udah langsung dihantam sama dua pencapaian raksasa ini. Ini tuh cara yang instan banget buat meyakinkan kita kalau buku ini bukan sekedar bacaan biasa, tapi sebuah fenomena global. Menaruh status buku terlaris nomor 1 versi New York Times di posisi atas itu jelas strategi yang matang. Seolah ngasih garansi ke kita, hey, kamu bakal baca cerita keren yang udah terbukti laku keras di seluruh dunia loh. Terus, ditambah lagi ada embel-embel, segera difilmkan oleh Universal Pictures. Wah, ini sih sukses bikin level novelnya naik kasta, jadi calon acara blockbuster sinematik. Pesannya jelas banget kan? Kalian mutlak harus baca bukunya duluan sebelum cerita epik ini meledak di bioskop. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3, janji sebuah premis. Kalau kita turun sedikit ke bagian bawah, ada kutipan ulasan dari USA Today. Jangan salah ya, kalimat ini tuh bukan sekedar basa-basi pujian. Ini semacam tes sistematik yang rangkum apa yang sebelumnya cuma disiratkan sama visual mahkota berdarah tadi. Coba perhatiin, dengan sengaja menyandingkan kata cinta dengan revolusi, ulasan ini tuh lagi ngebenturin dua hal yang beda banget. Sesuatu yang sangat personal dan intim dihadapkan langsung sama pergolakan sosial yang besar dan brutal. Keren banget kan? Dan ketegangannya ditarik makin tajam dengan mempertentangkan kekuasaan melawan keadilan. Ini benar-benar nyiapin panggung buat pergulatan moral klasik yang mana emang selalu sukses bikin para pembaca fantasi betah berlama-lama. Lalu ulasannya ditutup dengan 3 janji beruntun yang bikin kita makin penasaran, imajinatif, penuh aksi menegangkan, dan sulit untuk dilewatkan. Ibarat jaminan mutlak kalau kalian bakal dapat pengalaman baca yang seru, cepat, dan susah buat ditaruh. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian 4, jejak digital. Sebagai penikmat analisis, ada satu hal ekstra yang menarik banget buat dibahas dari dokumen ini. Kalau kalian jeli, ada sebuah tanda air atau watermark yang nempel jelas di halamannya, bertuliskan desirinda.blogspot.com. Watermark yang muncul berulang kali ini sebenarnya bertindak sebagai jejak digital yang persisten. Tanpa disadari, ini ngasih lihat ke kita realitas yang unik tentang gimana literatur terjemahan itu bisa bergerak bebas dan didistribusikan secara organik di dalam komunitas online saat ini. Jadi, kalau kita kumpulin lagi semua elemen yang udah kita bahas ke dalam satu kesatuan sampul utuh ini, kelihatan banget kan kejeniusannya? Mahkota berdarah, bukti kredibilitas global, plus janji tematik yang kuat, semuanya menyatu ngebentuk daya tarik visual yang rasanya mustahil banget buat diabaikan. Nah, sebagai penutup bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang diambil langsung dari inti ceritanya. Bayangin, kalau kalian pada akhirnya dipaksa untuk memilih antara mempertahankan kemurnian perak dari sebuah kekuasaan atau memperjuangkan merahnya darah demi keadilan. Kira-kira sisi mana yang bakal kalian yakini menang? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.